Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang sedekah ke pencuri, penzina, dan orang kaya. Dikisahkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dikisahkan kepada kita, dahulu ada seorang laki-laki yang hendak bersedekah langsung dan secara sembunyi-sembunyi. Ia melakukannya selama 3 malam berturut-turut. Singkat cerita, pada tengah malam laki-laki itu menyelinap keluar rumah dan mencari orang yang akan menerima sedekahnya. Akhirnya ia menemukan seseorang yang menurutnya layak mendapatkannya. Dalam dugaannya, orang itu adalah miskin. Akhirnya ia menyerahkan sedekahnya kepada pria miskin tersebut. Namun dugaannya meleset, sebab ternyata orang yang menerima sedekahnya adalah seorang pencuri. Buktinya adalah keesokan harinya orang-orang di pasar dan tempat-tempat kerumunan ramai membicarakan bahwa ada orang yang memberikan sedekahnya kepada pencuri. Rupanya sang pencuri yang menerima sedekah menceritakan apa yang telah dialaminya. Sebab tak berselang lama setelah itu tersiar kabar di tengah masyarakat bahwa ada maling yang menerima sedekah. Belum diketahui siapa yang memberikan sedekah itu. Namun berita itu cukup membuat hati sang pemberi sedekah merasa sedih dan terluka. Ia kemudian mengungkapkan kesedihannya, "Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu, sedekahku jatuh di tangan pencuri." Sang laki-laki pun bertekad untuk kembali bersedekah pada malam berikutnya sebab dirinya mengira sedekah yang sebelumnya hilang sia-sia dan tidak sampai ke tangan Tuhannya. Malam kedua pun tiba, ia kembali menyelinap keluar rumah setelah malam, benar-benar menunjukkan gelapnya, tujuannya agar ia bisa berlindung di balik kegelapan itu. Ia lalu memberikan sedekahnya kepada seorang wanita yang disangkanya seorang wanita miskin. Namun dugaannya kembali salah, ternyata wanita itu seorang pezina. Wanita itu pun menceritakan apa yang dialaminya. Esoknya tersiarlah kabar seperti kabar pencuri sebelumnya. Jadi akhirnya kabar ini pun sampai ke telinga orang yang memberikannya. Kembali ia menelan kesedihan dan penyesalan. Lagi-lagi ia mengungkapkan perasaannya. "Ya Allah, hanya milik Engkaulah segala kebaikan, kali ini sedekahku jatuh di tangan pezina." Untuk ketiga kalinya ia kembali bertekad untuk bersedekah mengharap pahala dan balasan dari Allah. Namun di malam yang ketiga sedekahnya jatuh justru di tangan orang kaya. Dapat dibayangkan betapa sedihnya perasaan laki-laki yang bersedekah itu. Sudah 3 kali ia salah memberikan sedekah. Dapat dibayangkan bagaimana reaksinya saat mengadu kepada Tuhannya. Hatinya duka sekaligus heran tak ada habisnya seraya berucap, "Ya Allah, hanya milik-Mu segala kebaikan, sedekahku jatuh di tangan pencuri, di tangan pezina, dan terakhir di tangan orang kaya." Sepertinya laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Allah telah mencatat balasan dan pahala untuknya. Padahal siapapun yang mengeluarkan hartanya karena mengharap balasan pahala dari Allah, maka dia akan memberikan pahala itu untuknya. Meskipun ia memberikan sedekahnya kepada orang yang tidak berhak. Datanglah kabar gembira kepadanya melalui mimpi bahwa Allah telah menerima sedekahnya, memberikan balasan pahala atasnya, dan menginformasikan sebuah hikmah yang agung di balik kesalahan sedekah terhadap ketiga orang yang diberinya. Hikmahnya adalah harapan semoga sang pencuri berhenti dari mencurinya, orang yang berzina mudah-mudahan berhenti dari zinanya, dan orang yang kaya semoga mengambil pelajaran darinya sehingga tergerak untuk menginfakkan sebagian hartanya oleh laki-laki yang bersedekah di malam hari dalam keadaan sembunyi-sembunyi agar tidak terlihat orang lain demi mencari balasan dari Allah. Demikian kisah hadis di dalam riwayat Al-Bukhari nomor 1421 dan Muslim nomor 1022 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini antara lain orang saleh adalah orang yang gemar berbuat kebaikan dan gemar bersedekah. Kemudian rahmat Allah dalam menerima sedekah walaupun jatuh ke tangan orang yang tidak berhak menerima, tetaplah rahmat Allah akan diberikan. Kadangkala perbuatan seseorang memberi bekas yang baik, sebenarnya dia tidak menginginkan, tapi Allah memberi pahala karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.